Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Della Amanda. Jadi, hari ini saya akan membahas mengenai pentingnya soft skill di dunia kerja. Nah, mengapa pentingnya soft skill di dalam dunia kerja ini perlu dibahas lebih lanjut? Karena dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, tentunya para perusahaan akan mencari individu yang memiliki kemampuan soft skill yang baik, karena ini akan berdampak pada kualitas pekerjaannya. Nah, langsung saja saya masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian dari soft skill. Soft skill adalah kemampuan interpersonal maupun intrapersonal, yang dimana interpersonal adalah keadaan individu yang dapat bersosialisasi dengan baik, sedangkan intrapersonal adalah keadaan individu yang dapat mengatur dirinya sendiri dalam segi emosional. Nah, jadi soft skill adalah kemampuan komunikasi secara efektif yang dimiliki individu yang dapat digunakan dalam situasi maupun kondisi apapun dan dapat bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis-jenis soft skill yang sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama yaitu kepemimpinan. Nah, jadi jiwa kepemimpinan setiap individu itu sangat dibutuhkan di dalam dunia pekerjaan. Karena jika dihadapkan pada pengambilan keputusan secara mendadak dan tanggung jawab yang sangat besar, tentunya ia harus menghadapi dan menerima resiko dengan benar. Lalu ada komunikasi. Nah, komunikasi adalah hal yang paling penting yang dibutuhkan dalam dunia pekerjaan, karena jika dapat berkomunikasi secara baik dengan tim akan menghasilkan sesuatu yang baik. Selanjutnya ada berpikir kritis. Nah, berpikir kritis adalah kunci untuk mengembangkan dan menganalisis sebuah informasi supaya apa yang kita ucapkan itu sesuai dengan fakta dan kenyataan. Lalu ada penyelesaian masalah atau lebih dikenal dengan problem solving, yang dimana ini sangat dibutuhkan baik di dunia pendidikan maupun di dunia pekerjaan. Karena jika individu dihadapkan pada sebuah masalah, ia harus segera mencari solusi dengan kemampuan yang ia miliki. Selanjutnya ada adaptasi. Nah, jika dalam sebuah perusahaan itu mengalami tantangan maupun perubahan, individu harus dapat beradaptasi dengan baik, karena ini dapat berdampak pada kinerja pekerjaannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dampak jika tidak memiliki soft skill. Nah, yaitu ada kesiapan kerja yang rendah. Nah, yang dimana jika individu tidak memiliki soft skill yang baik akan dianggap sebagai tidak dapat menyesuaikan dalam sebuah perusahaan dan dianggap sebagai penghambat pertumbuhan perusahaan. Lalu ada tidak profesional. Seorang individu dapat dikatakan profesional jika ia dapat menyeimbangkan antara kemampuan soft skill dan hard skill-nya. Namun jika tidak seimbang akan dianggap tidak profesional dan sulit untuk dipercaya. Lalu ada tidak mampu bersaing. Nah, misalnya individu yang tidak memiliki kemampuan soft skill yang baik akan tidak dilirik oleh perusahaan dan meningkatkan pengangguran semakin banyak di wilayah sekitarnya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai mengapa soft skill itu sangat penting dalam dunia kerja. Nah, di sini saya mengambil data dari web ruang kerja. Di sini mengatakan bahwa 85% keberhasilan kerja itu didukung oleh soft skill, sedangkan 15% itu didukung oleh kemampuan hard skill atau kecerdasan intelektual. Nah, jadi mengapa soft skill penting di dalam dunia kerja itu? Karena jika Anda ingin mendapatkan pekerjaan yang layak, lakukanlah untuk melatih maupun mengasah kemampuan soft skill sehingga kalian mendapatkan pekerjaan yang layak. Selanjutnya itu ada meraih kesuksesan dalam dunia kerja. Dengan kemampuan soft skill yang baik, kalian akan mendapatkan kepercayaan dan dianggap profesional dan dapat menjabat sebagai apapun di sebuah perusahaan. Selanjutnya itu meningkatkan daya saing. Nah, jika kalian memiliki kemampuan soft skill yang baik, kalian akan mampu bersaing di dalam
maupun sosial maupun nasional. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai cara meningkatkan soft skill di dalam dunia kerja. Yang pertama yaitu mengikuti pelatihan soft skill. Nah, ini bisa diikuti melalui workshop maupun diskusi langsung karena individu dapat pengalaman langsung dan pelatihan secara langsung. Yang kedua yaitu mengajarkan program atau praktik nyata. Nah, sebaiknya jika individu ingin turun langsung ke dalam dunia pekerjaan, sebaiknya ia mengambil magang untuk meningkatkan dan mengenali lebih dalam bagaimana lingkup kerja yang profesional. Lalu ada membuat lingkungan yang mendukung. Jika individu di dalam dunia pekerjaan memiliki lingkup yang positif, tentunya ia akan termotivasi untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan soft skill hingga yang maksimal. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan apa yang saya ketahui dari semua ini, yaitu soft skill. Soft skill adalah kemampuan komunikasi yang baik dan dianggap sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan dalam dunia pekerjaan. Selanjutnya, nah di sini ada dua tokoh penting di dalam dunia pendidikan, yaitu Najwa Shihab. Beliau mengatakan bahwa komunikasi dan keberanian menyampaikan ide adalah soft skill yang penting yang dicari oleh perusahaan. Selanjutnya yaitu Menteri Pendidikan RI kita, dia mengatakan bahwa soft skill menjadi pembeda utama di era digital. Nah, jadi kalian jika ingin mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak, kalian harus meningkatkan dan mengasah kemampuan soft skill sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Jadilah individu yang profesional di bidangnya dan banyak dicari oleh perusahaan karena memiliki kemampuan soft skill yang baik dan mampu bersaing secara global. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum